Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu hal yang paling penting berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Setiap hari kita membaca Al-Quranul Karim, namun kita mungkin belum terbayang dan terpikir oleh kita apa yang dimaksudkan atau rahasia dari harakat atau baris yang ada di dalam Al-Quran. Tahukah kita setiap baris atau harakat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang pertama adalah fathah, kemudian dhamma, yang ketiga adalah kasrah, dan yang terakhir adalah sukun. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang berbahagia, ada rahasia yang seharusnya kita ketahui agar maklumat atau pengetahuan kita tentang Al-Quran semakin mendalam dan bagus, sehingga memberikan rasa cinta atau menambah kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Harakat yang pertama adalah fathah. Fathah secara bahasa berarti fukkal fam. Artinya ketika orang membaca Al-Quran bertemu dengan harakat fathah, mulut kita harus terbuka. Fathah secara bahasa tadi fukkal fam, membuka mulut. Contoh misalnya ketika kita membaca ayat Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, A itu barisnya fathah, maka mulut kita terbuka. Atau misalnya ayat lain, qala alladhina kafaru, qa, mulut kita terbuka. Atau contoh ayat lain misalnya, inna fatahna laka fatham mubina, terbuka mulut kita. Inilah yang sebenarnya yang sering kita katakan bahwa setiap penamaan di dalam Al-Quran menunjukkan makna yang seharusnya kita pahami dan kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Contoh misalnya ketika kita mengucapkan atau membaca ayat bertemu dengan hukum ikhfa syafawi. Misalnya ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Maka ketika kita membaca ikhfa syafawi, tarmihim bihijaratin min sijil. Ikhfa samar, syafawi bibir, bukan disempurnakan tarmihim bihijaratin min sijil. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang hal ini. Yang kedua adalah harakat dhamma atau baris dhamma. Secara bahasa dhamma itu artinya dhammus syafatain, menemukan kedua bibir. Maka ketika kita mengucapkan dhamma u, seperti itu. Kalau tadi a, mulut kita terbuka, sekarang dhamma, dhammus syafatain, mempertemukan kedua bibir, maka bibir kita seperti ini, u. Contoh, qala alladhina kafaru, atau wabashshiril ladhina amanu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah harakat kasrah. Kasrah artinya bawah, atau dalam istilah lainnya, dalam istilah ahli nahwu sering disebut dengan al-jarru atau al-khafdu, bawah. Maka sebenarnya keempat baris itu menunjukkan kemana arah bibir kita. Ketika tadi fathah,
maka mulut kita terbuka dan bibir kita seperti ini. A. Ketika dia dhamma, maka bibir kita maju ke depan. U. Ketika dia kasra, maka bibir kita mengarah ke bawah. I. Tajri. Contoh, tajri min tahtihal anhar. Bibir kita ke bawah karena dia adalah kasrah atau al-khafdu, baris bawah. Coba ikuti bagaimana cara kita menyebut ra. Wa basyiril ladzina amanu. Ini yang dhamma dulu, coba mulutnya dimuncungkan. Wa basyiril ladzina amanu. Wa basyiril ladzina amanu. Nah, tadi kan a terbuka, u-nya ke depan. Sekarang yang kasrah, tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Subhanallah. Yang keempat, baris yang keempat yakni sukun. Namanya saja sukun, sukun artinya mati. Maka ketika kita menyebutkan baris sukun, mulut kita tidak bergerak, dia mantap. Namanya saja sukun. Ba. Coba ba. Tidak terlalu terbuka, tidak ke depan, tidak juga bibir kita ke bawah, tapi dia mantap karena sukun artinya mati. Nah, a, i, u, ba. Nah, 4 harakat atau rahasia dari 4 harakat ini menunjukkan arah kemana bibir kita ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan harakat Al-Quran atau baris yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita contohkan yang sukun, misalnya yan'auna. 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 Nah. Yu'minuna. Yu'minuna. Nah. Ini semua harakat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ada 4. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini dapat menambah wawasan dan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.